kasih, Tuhan memberkati. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadilah padamu, jadilah padamu, jadilah padamu. Amin. Yang mengatakannya. Haleluya. Hari ini kita perjamuan kudus awal bulan ya. Awal bulan kita selalu mengadakan perjamuan kudus sebagai persekutuan kita dengan Tuhan, supaya di sepanjang bulan Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Amin. Maka apa saja yang kita minta pasti diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab itu mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 9 ayat 14. Kita mulai dari ayat 13. Saya terlebih dahulu di ayat ke-14 kita bersama-sama. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, sama-sama, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. 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 Ayat ini memberikan kepada kita berita yang sungguh luar biasa besar, yaitu bahwa darah Yesus, darah Kristus telah menguduskan kita, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau pada zaman dahulu, zaman Taurat, ketika Musa memimpin bangsa Israel, bahwa untuk menguduskan umat itu memerlukan darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda. Sangat berkuasa menguduskan umat Israel dari kenajisan mereka. Jadi untuk mereka bisa kudus di hadapan Tuhan, harus darah domba, darah lembu jantan dicurahkan, dipercikan kepada mereka, barulah mereka kudus.
Tetapi sekarang bukan lagi darah domba jantan, darah lembu jantan yang menguduskan kita. Darah Yesus sendiri sudah menguduskan kita. Luar biasa. Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah dikorbankan, disembelih. Darahnya pun tercurah, tubuhnya pun dipersembahkan, dibakar di hadapan Allah, sehingga kita yang percaya kepadanya, siapapun boleh percaya kepadanya, akan menjadi suci, akan menjadi kudus di hadapan Allah. Sehingga hati nurani kita pun menjadi bersih dari perbuatan yang sia-sia. Hati kita ini dibereskan sehingga kita tidak lagi mempersalahkan diri sendiri. Seringkali kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Hati nurani kita menuduh kita. Tetapi darah Yesus sudah menguduskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita menjadi kudus di hadapannya, layak di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Dulu saya sulit untuk dipenuhi Roh Kudus. Setiap kali saya meminta kepenuhan Roh Kudus selalu tidak bisa. Karena saya rindu dan cemburu melihat orang lain dipenuhi Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa mengalami kegerakan roh. Sehingga saya pun rindu, saya ingin ya Tuhan, berikanlah saya juga Roh Kudus-Mu, supaya bisa saya seperti orang-orang percaya lainnya, di mana firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Setiap kali saya meminta Roh Kudus, selalu hati nurani saya menuduh saya bahwa katanya saya banyak dosa. Saya banyak kesalahan, saya sangat kotor dan jahat. Kamu tidak bisa, katanya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan berikan saya Roh Kudus-Mu, walaupun saya menangis terseduh-seduh, tetapi iblis selalu berkata, kamu banyak dosa, kamu jahat amat, ya. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan tentang darah Yesus yang telah menguduskan dan menyucikan hati nurani, sehingga di dalam hati nurani ini segala perbuatan yang sia-sia itu pun hilang. Tidak lagi menuduh, tidak lagi mendakwa saya. Maka setelah itu saya berdoa lagi. Saya berdoa lagi, Tuhan berikanlah saya Roh Kudus-Mu. Sebab saya sudah mendengarkan firman-Mu. Selama ini iblis selalu mendakwa, menuduh saya bahwa katanya saya banyak dosa. Tetapi saya hari kemarin sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa katanya, kata firman-Mu, darah-Mu sudah mengampuni saya, menguduskan saya. Berikanlah sekarang. Maka saya pun akhirnya dipenuhi Roh Kudus waktu itu, amin, di sekolah Alkitab. Saya dulunya yang tidak bisa berbahasa roh menjadi bisa. Saya dulu yang dulunya pengejek orang-orang berbahasa roh, sekarang saya yang berbahasa roh, bahkan tertawa dalam roh. Amin, Ibu Bapak. Saya bisa berbahasa roh, saya heran, mengapa saya begini? Dulu saya tidak pernah begini. Sehingga saya bisa berbahasa roh walaupun bahasa roh itu tidak saya mengerti, tidak saya tahu apa artinya. Bahkan kadang saya merasa lucu, loh kok gini bahasa roh ya, kok gini, apa artinya ini.
Tetapi saya percaya itu dari Tuhan. Karena apa? Karena dulu saya tidak bisa begitu. Mengapa sekarang jadi bisa? Mengapa sekarang bahasa itu selalu ada di mulutku, walaupun tidak ku tahu itu apa artinya. Jadi kalau Anda berbahasa roh, walaupun Anda tidak tahu artinya, itu bahasa roh. Itu sudah saya alami. Karena dulu saya tidak bisa seperti itu. Mengapa sekarang bisa? Amin, Ibu Bapak. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus itulah yang kupercayai telah menguduskan aku, telah mengampuni aku, telah membersihkan aku dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa. Iblis tidak bisa lagi menuduh aku. Aku bebas, aku merdeka. Iblis pergi, Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Tetapi di sini Ibu Bapak Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, hal yang terpenting lagi disampaikan kepada kita bahwa darah Yesus itu tidak hanya menguduskan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tetapi juga ayat selanjutnya dikatakan bahwa darah Yesus telah membuat kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita katakan amin. Jadi untuk kita dapat beribadah kepada Allah, Yesus harus mati. Darahnya telah dicurahkan supaya saya dan saudara beribadah kepada Allah, supaya saya dan saudara dapat beribadah kepada Allah. Jadi tiket untuk dapat beribadah sangat mahal, semahal darah Yesus. Karena itu hargai ibadah. Amin. Semahal apa tiket kita dapat beribadah? Semahal darah Yesus. Jadi darah Yesus itu mahal. Berharga. Jadi beribadah kepada Tuhan itu pun mahal. Bukan murahan. Beribadah kepada Tuhan itu penting, bukan tidak penting. Yesus harus mencurahkan darahnya supaya kita dapat izin, dapat masuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ibrani 10 ayat 19 kita baca. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh apa? Darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi oleh karena darah Yesus telah menguduskan kita, melayakkan kita dapat masuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh keberanian tanpa rintangan, maka kita harus menghadap Allah, beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas. Amin.
dan dengan keyakinan iman yang teguh. Kita harus yakin betul bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah perintah, adalah kehendak Allah, bukan yang dibuat-buat oleh hamba Tuhan atau para nabi, bukan yang dirancang oleh manusia, bukan yang dirancang oleh organisasi gereja GPDI supaya banyak uangnya, bukan. Tetapi harus yakin dengan teguh bahwa ibadah itu adalah perintah dari Tuhan. Haleluya. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Tetapi kamu harus bagaimana ibu bapak? Harus beribadah kepada Tuhan Allah. Untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan Allah adalah seharga darah Yesus. Haleluya. Tiketnya seharga darah Yesus. Bukan 10.000, 20.000, 100.000, tetapi seharga darah Yesus untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita harus hargai ibadah itu. Itulah sebabnya dalam ayat 25, dalam Ibrani 10 ayat 25, Rasul Paulus dengan tegas berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kalau kita menghargai darah Yesus, kalau saudara cinta Yesus, menjunjung tinggi darah Yesus, menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib, kita harus beribadah. Haleluya. Kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itulah responmu terhadap pengorbanan Yesus. Sebagai rasa cintamu kepada Yesus, kamu harus tunjukkan dengan ibadahmu. Jangan sengaja-sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa? Dosa jika tidak beribadah. Tidak beribadah pun kepada Tuhan sudah sebuah dosa, apalagi sengaja tidak beribadah. Amin. Sengaja tidak beribadah, sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, bukan ibadah orang lain. Artinya kalau dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah kita adalah pertemuan-pertemuan di gereja lokal di mana kita digembalakan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, maka setiap pertemuan-pertemuan ibadah di tempat itu jangan kita lalaikan. Haleluya. Ya. Haleluya. Lemas haleluyanya ya. Apakah Bapak Ibu marah kepada saya? Janganlah marah Ibu Bapak. Saya menyampaikan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya tidak boleh lengah-lengah.
harus tegas, jujur, dan benar. Bukan untuk motivasi uang, harta, dan ketenaran yang dicari, tetapi murni menyampaikan pesan Tuhan. Karena hari ini kita kan perjamuan kudus. Hari ini kita perjamuan kudus, maka saya sampaikan makna daripada perjamuan kudus ini, bahwa disinilah darah Yesus dicurahkan. Darah Yesus dicurahkan untuk apa? Untuk menyucikan kita dari dosa, untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada lagi satu makna daripada darah Yesus itu, di mana oleh darahnya kita dapat beribadah. Haleluya. Oleh darahnya kita dapat beribadah. Maka kalau kita tidak menghargai ibadah, maka kita tidak menghargai darah Yesus yang dicurahkan. Amin. Jika kita tidak beribadah, jika kita sengaja-sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, maka kita sedang menghina Yesus, menginjak-injak Yesus, menganggap najis darah perjanjian itu. Makanya mari kita baca lagi. Kita baca lagi ayat selanjutnya dalam Ibrani 10 ayat 28. Atau saya baca ayat 27. Saya baca lagi ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Mungkin ibu bapak berkata, mana ada aku menginjak-injak Yesus, kawan. Tidak. Ketika kita tidak menghargai ibadah, kita sedang menginjak-injak Yesus. Yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bukankah untuk kita dapat beribadah Yesus harus mati? Bukankah untuk kita dapat menyembah Allah Yesus harus mencurahkan darahnya, tubuhnya harus dihancurkan? Lalu mengapa kita menginjak-injak dia dengan kita tidak menghargai ibadah, dengan kita sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Jadi saya berbicara sesuai dengan kondisi kita hari ini mengadakan perjamuan kudus, supaya kita tahu tiket kita dapat beribadah seharga darah Yesus. Nah, jikalau kita menghinakan ibadah, sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, maka kita sedang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, dan menghina roh kasih karunia. Makanya dikatakan di sini, jikalau betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada dia yang menginjak-injak anak Allah, yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau kita melihat ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Apa hukum Musa? Hukum Musa banyak sekali. Hukum Taurat itu banyak sekali, ibu bapak. Tetapi salah satu hukum Musa, hukum Taurat adalah hukum hari Sabat. Bahwa orang Israel harus beribadah pada hari Sabat. Tidak boleh satu orang pun yang tinggal di rumah pada hari Sabat. Kalau ada yang kedapatan pada hari Sabat bekerja, dihukum mati, dibunuh rame-rame. Itulah hukum Musa. Melanggar hukum Sabat. Apalagi hukum Yesus Kristus. Coba kita baca dulu Bilangan pasal 15.
Bilangan 15 ayat 32. Tolong ada yang baca dulu. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu mendapatkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Terus sampai 36. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh kepala gubernur, ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin. Inilah kejamnya hukuman yang diderita, dijatuhkan kepada orang Israel yang tidak menghargai hari Sabat. Orang itu harus dilempari dengan batu sampai mati atas perintah Tuhan. Seluruh orang Israel harus menembak dia dengan batu. Yaitu siapa dia? Yaitu dia yang kedapatan sedang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Berat sekali orang Israel. Sampai sekarang mereka masih melakukan ini. Yaitu orang Israel yang beragama Yahudi. Kalau orang Israel yang sudah Kristen, tidak lagi mereka hari Sabat beribadah, tapi hari Minggu seperti kita. Jadi kalau ada yang melanggar hukum Musa, maka dilempari dengan batu. Apalagi yang menginjak-injak anak Allah. Bapak Ibu, saudaraku, Bapak Ibu mengasihi Yesus, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, menjunjung tinggi darah Yesus. Bagaimana dengan ibadahmu, saudaraku? Bagaimana dengan ibadahmu? Disitulah jawabannya. Tidak boleh hanya dengan kata-kata. Kalau kita berkata cinta Yesus, maka kita menangis berdoa, Yesus, thank you. Kamu sudah mati untukku, menebus dosaku, nabalgai. Mau lihat ya Tuhan, mau lihat dengan dipalaho hamis ya dosa. HP marminggu pehita, Senin Kamis beribadah pehita dan sungguh-sungguh. Dan tohobe na tarok ko niya mang notaminang. Dan tohobe holanhana may H2S. Apa H2S? Holan hata sabbi dan rumus molekul air ida dan H2OI atau oksigen H2S. Bapak Ibu saudaraku, Paulus katakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, bukan supaya banyak uang pendeta. Tersedia maharuah uang imok kamu tu so, rasa dak pola cemburu kamu, latero kamu go hebekku dak soro marminggu kamu, so maduruk petaro kamu boy doa asal maroh kamu bagi hatani Tuhan, amin. Hai boto kamu saja durung-durung taang de so bendahara sedia maharuah kita malam marminggu, sukut do mangas saminggu, tang sukup kan, odol nang sah 100.000. Tang sah 200.000. Sukut doi Allah sebulan saminggu amang dotamina. Jadi nang tu silaona. Asa hatani Tuhan dibagi hamu. Dison dikatakan si Paulus, sebab hari Tuhan sudah mendekat. Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Bukan persoalan uang ini ibu bapakku. Kudorong-dorong beribadah, bukan. Hari Tuhan sudah mendekat ibu bapak. Jadi ada hubungannya antara hari Tuhan dengan ibadah.
Jadi berhubungan. Jadi kalau kita mau terlepas di hari Tuhan, periksa ibadahmu. Kalau kita mau selamat ketika hari Tuhan tiba, perbaiki ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita. Supaya kalau tiba hari Tuhan, kita tahan berdiri di hadapannya. Kita buka dulu Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Lukas 21 tolong dibaca Ibu Bapak. Lukas 21 ayat 24. Jagalah dirimu. 34. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus berjaga-jaga lewat ibadah kita. Amin. Berjaga-jaga bukan berarti kita setiap hari berjalan dengan was-was seperti pemain pencaksilat. Ibu Bapak tahu pemain pencaksilat, dia selalu was-was. Kesana dia, ups, dan ups. Jadi tiap hari bukan begini kita. No, bukan begitu maksudnya berjaga-jaga setiap hari. Yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga yaitu ibadah kita. Lewat ibadah kita. Lewat ibadah kita disempurnakan. Jadi lewat ibadah kita, apabila hari Tuhan tiba, kita luput dan kita tahan berdiri di hadapan Yesus. Makanya dikatakan dalam ayat 37, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah di sini orang banyak datang ke Bait Allah mengantisipasi hari Tuhan. Yesus katakan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Maka orang lain pun mendengarkan firman itu. Maka pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah, beribadah, mendengarkan Yesus, mendengarkan firman Allah, supaya luput dari jerat hari Tuhan. Hari Tuhan itu artinya kalau Tuhan nanti datang kedua kalinya. Hari Tuhan yang kedua adalah di mana kita akan mati. Itulah hari Tuhan kita. Kalau Tuhan belum datang-datang, maka kita lahirnya yang datang kepada Tuhan. Matinya mati, meninggal. Kita tidak tahu kapan mati. Kita tidak tahu Tuhan datang kembali kapan. Itulah makanya firman Tuhan berkata dalam Tesalonika, hari Tuhan itu datang seperti
pencuri. Mati pun kita datang tiba-tiba seperti pencuri. Nah, ketika hari Tuhan datang, apakah ibadah kita benar? Apakah ibadah kita kudus? Apakah ibadah kita sesuai dengan ukuran Tuhan? Makanya kita harus perbaiki ibadah kita, tingkatkan ibadah kita, jaga dan rawat ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Lukas pasal 1 ayat 74, begini bunyi firman Tuhan. Tolong dibaca lagi ibu bapak. Lukas 1 ayat 74 dan 75. Lukas 1 ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Amin. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Haleluya. Apa katanya? Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Itu dikerjakan oleh Yesus. Itu nubuatan Zakaria tentang kehadiran Yesus ke dunia. Tujuannya supaya kita terlepas dari tangan musuh dan supaya kita dapat beribadah kepada Allah dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Jadi Yesus datang ke dunia supaya kita dapat beribadah. Makanya kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus oleh darah anak domba. Sehingga kita dapat menyembah dia karena darah domba yang dikorbankan telah melayakkan kita masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Dan seumur hidup kita harus beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah itu bukan hanya untuk hidup ke sorga, bukan hanya kita bisa bebas dari hari Tuhan, tetapi ibadah itu juga memberi kita janji, memberikan kita jaminan untuk hidup di dunia ini kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah, tolong dibaca 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup di dunia dan untuk hidup di sorga. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak rugi kita beribadah kepada Tuhan. Tidak rugi. Kita diberkati secara jasmani dan rohani. Tetapi sayang banyak orang lebih banyak mencari yang jasmani daripada yang rohani. Mereka membalikkan rumus yang diberikan oleh Tuhan. Mereka seakan-akan tidak percaya kepada apa yang keluar dari mulut Yesus. Mereka ragu tang toho Tuhan, aulo na toho, ikon aulo parjulu baru pe hasea amin. Begitulah rumus kita kan. Tetapi Tuhan berkata, ikon aulo parjulu kawan. Tapi kita berkata, dang ho parjolo Tuhan, ikon aulo inna hita. Toy ma, tabereng ma, mars dibereng mahita inna Tuhan. Hodolo zaman ang aulo sa inna Tuhan. Apa
Apa sih susahnya taat sama Tuhan? 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, apa katanya? Tolong dibaca lagi. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup artinya pas. Ibadah itu pas, cukup, pas ukurannya, tidak kurang. Memberi keuntungan besar. Itulah sebabnya Paulus juga katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi kamu, hai kamu manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Cinta, uang. Ingin kaya, mengejar kekayaan, mengejar materi, mengejar uang. Jauhilah semuanya itu, kata Tuhan kepada Timotius. Tetapi kejarlah keadilan. Kejarlah. 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 Kejarlah Tuhan. Haleluya. Kejar. Namanya mengejar capek. Adakah yang mengejar santai dan tidak hosa-hosa? Namanya mengejar pasti hosa-hosa. Jadi beribadah pun harus hosa-hosa. Amin. Karena Yesus pun mati hosa-hosa di kayu salib. Kita harus hargai itu. Kita harus hormati Dia yang mati bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan makan dan minum darah Yesus, tubuh Yesus yang telah memberikan kita tiket keselamatan dan tiket kelayakan menjadi anak-anak Allah, beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi, pada satu bukit jauh dari sini kulihat sebatang salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di sana, Tuhanku telah mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga bagi kami. Semua untuk kami, untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan malaikat-malaikatmu, tetapi kami manusia berdosa yang Kau pilih diselamatkan untuk menduduki kerajaan sorga, mewarisi berkat-berkat Allah, berkat-berkat Abraham.